Welcome to our channel. Stalin jadi salah satu figur paling dihormati dalam konteks komunis dunia. Bukan rahasia lagi kalau pemimpin Uni Soviet ini terkenal karena kekejamannya. Kurang lebih diperkirakan sebanyak 23 juta orang yang meninggal di bawah kekuasaannya. Nah, dari sini tidak keliru bila menyebut Stalin masuk dalam jajaran pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat. Dan pada gilirannya, siapapun pemimpin termasuk Stalin, pemimpin Uni Soviet menjadi gambaran paling nyata seperti apa dan bagaimana citra kekuasaan komunisme dalam sebuah negara. Signifikansi Stalin pun terkadang membuat beberapa pihak bertanya-tanya. Bayangkan bagaimana bila terdapat sosok simbol kekuasaan komunisme di Indonesia serupa Stalin di Soviet? Ya, konteks ini menjadi menarik mengingat tragedi September 1965 yang disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Bila pemimpin revolusi Bung Karno mampu mengendalikan kekuasaannya saat itu, bukan tidak mungkin muka Indonesia akan berbeda dari yang kita tatap saat ini. Kemungkinan lainnya jika teori revolusi Aidit tentang 30% tentara dan mengambil alih pemerintahan, hal yang berbeda dipastikan akan terjadi. Nah, jika demikian akan muncul pertanyaan seperti, misalnya, seperti apa Indonesia jika saja PKI berhasil memenangkan perebutan kekuasaan? Mungkinkah Indonesia akan berujung jadi negara seperti Uni Soviet era Stalin, era yang lain atau negara komunis yang lain? Sebelum mengulas jauh soal nasib Indonesia jika PKI berkuasa, mungkin kita perlu sekilas membahas bagaimana karakteristik perjuangan partai ini. Dan semua pasti tahu bahwa komunisme modern berakar dari gagasan Karl Marx mengenai perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi fondasi dari sejarah peradaban manusia. Telah banyak penulis dan akademisi yang coba memetakan periodisasi pada PKI. Akan tetapi secara garis besar, terutama dalam konteks arah perjuangan, setidaknya ada 3 periode yang terjadi dalam tubuh PKI. Periode pertama adalah pemberontakan PKI di tahun 1926. Yang kedua adalah periode pemberontakan di tahun 1948. Dan di periode ketiga ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dengan karakter yang cukup berbeda. Periode sebelum 1926 adalah era ketika PKI yang sebelumnya berakar dari ISDW yang digagas oleh Hans Knievliet. Organisasi ini didirikannya untuk mencari dukungan dari masyarakat pribumi yang kala itu masih dijajah Belanda. Nah, di era 1926 ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono menjadi tokoh yang tertarik pada gagasan komunisme. ISDW sendiri lalu membangun basis kuat dan gerakan-gerakan politik, salah satunya menginfiltrasi Syarikat Islam atau SI yang berdampak pada perpecahan dalam organisasi tersebut. ISDW lalu mengubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH yang pada gilirannya merupakan partai komunis pertama di Asia dan menjadi anggota Komunis Internasional atau Komintern. Baru kemudian di tahun 1924, PKH yang mulai berfokus pada serikat pekerja memutuskan meningkatkan disiplin dan menuntut pembentukan Republik Indonesia Soviet serta berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI yang saat itu diketuai Semaun lantas merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gerakan tersebut berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal dalam menuju masyarakat tanpa kelas. Patrick Matanasi dalam tulisannya Hantu Komunisme yang masih saja ditakuti menulis, ketika masa pergerakan nasional, PKI diklaim sangat berani unjuk gigi dibandingkan partai lain, sekalipun pemberontakan itu berakhir gagal. Garis politik PKI sedikit berbeda dengan PKI era 1948 dengan Musso sebagai sentralnya.
Musso pulang dari Soviet membawa gagasan mengenai arah baru perjuangan melalui apa yang disebutnya jalan baru untuk Republik Indonesia. Ya, dengan PKI periode kedua ini mengusung garis pemikiran doktrin Zhdanov diambil dari nama Andrei Zhdanov yang kala itu menjabat sebagai Central Committee Partai Komunis Soviet. Rezim Zhdanov ini juga cenderung berbeda dengan rezim Georgi Dimitrov yang menjadi Sekjen Komintern di tahun 1935-1943. Kedati dirasa aneh, inti dari pemikiran Zhdanov ini membagi dunia jadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat dan demokratis di bawah Uni Soviet. Musso menganggap perjuangan Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan kelompok burjuis. Oleh karena itu, revolusi sudah seharusnya kembali pada hitahnya sebagai gerakan buruh tani. Nahas, ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa Madiun di tahun 1948 dan beberapa daerah lainnya. Sang pemimpin pun menemui ajalnya dalam peristiwa ini. Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh D.N. Aidit. 2 tahun usai peristiwa 1948, Aidit muncul bersama Nyoto dan M.H. Lukman. Ia mengonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua, serta membawa PKI jadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi tersebut membuatnya dekat dengan Soekarno yang juga menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom. Nah, garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang terjadi bukan tanpa alasan. Aidit, menurut MC Riklefs dalam bukunya, adalah mengajak borjuasi kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis komprador serta kelas-kelas feodal besar. Riklefs juga menyebut Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik pragmatis untuk makin membesarkan pengaruh politiknya saat itu. Ya, pragmatisme Aidit pada gilirannya membuat PKI menguat. Aidit menolak pandangan yang menyebut komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan jika melihat ADART PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme-Leninisme disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi. Disebutkan juga ADART ini memang syarat akan buah pikir Aidit. Misal, gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Ia mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam 7 periode dalam Revolusi Indonesia dan tugas-tugas mendesak PKI yang ditulis Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok. Laporan tersebut oleh banyak pihak jadi salah satu pertanda kedekatan PKI era Aidit dengan PKT. Bahkan Aidit kedapatan berkali-kali berkunjung ke Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 65. Ia bahkan sempat bertemu Mao Zedong dan mendiskusikan kesehatan Soekarno yang disebut menderita gangguan pembuluh darah di otak. Namun, kisah Aidit dan pentolan-pentolan PKI berakhir pada peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali, Jawa Tengah. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Apa yang akan terjadi pada Indonesia bila PKI sukses mengambil alih kekuasaan? Untuk menjaga komunis seperti Sovieter Stalin, katakanlah bila PKI berkuasa, rasanya sulit untuk terwujud di awal-awal. Hal tersebut dikarenakan sebutlah jika itu adalah Aidit yang jadi pemimpin utamanya, maka dia mesti berhadapan-hadapan dengan tokoh dari kelompok nasionalis dan juga tentunya kelompok Islam. Nah, jikapun berhasil mengendalikan dua kekuatan ini, masih ada lagi kelompok militer yang harus diatasi. Kalaupun itu berhasil, anggaplah seperti itu. Dengan pandangan Aidit yang pragmatis serta kedekatannya dengan Tiongkok, Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok. Dalam ADART-nya, PKI menyebut tujuan awalnya adalah menciptakan demokrasi rakyat, kemudian menuju sosialisme dan berakhir pada komunisme Indonesia. Tetapi hal menarik dari ADART ini, PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangannya. Padahal konteks kekerasan dalam konstitusi tersebut tersembunyi dalam frasa tidak ada perjuangan melawan imperialisme dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai.
Pada akhirnya PKI sangat mungkin bertransformasi jadi partai tunggal dengan sistem politik dan ekonomi sentralistik tetapi demokratis. Nama resmi barangkali bukan lagi Republik Indonesia. Mungkin yang paling masuk akal menjadi Republik Rakyat Indonesia atau RRI, atau kalau mau agak ke Soviet, Republik Soviet Indonesia atau Republik Indonesia Soviet. Lantas bagaimana dengan agama? Nah, hal ini mungkin sulit untuk diandai-andaikan. Kita tahu Aidit merupakan sosok berlatar agama yang kuat. Berangkat dari situ, Aidit boleh jadi akan berpikir ulang di mana PKI benar-benar melarang agama. Kebijakan itu tentu berdampak sangat besar karena melarang agama akan menimbulkan konflik sipil besar di Indonesia. Mengacu dalam ADART-nya, PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama, asalkan para anggota menjalankan program politik partai. Hal ini sejalan dalam wawancaranya dengan Solihin Salam, yang mana Aidit menyebut PKI menghormati hak setiap orang untuk beragama. Meskipun kita berandai-andai akan apa yang terjadi bila masa lalu tidak demikian, sejarah bagaimanapun tidak bisa diabaikan. Hal yang dapat kita petik hanyalah hal bahwa apapun yang terjadi di masa lalu akan turut serta membentuk situasi dan keadaan di masa kini, termasuk jika PKI benar-benar berhasil merebut kekuasaan.